Bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis disambut antusias warga Pangadegan dan sekitarnya. Di tengah mahalnya harga barang-barang sembako, di bazar ini warga bisa menebus beras premium 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp20.000 saja. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir bersama Liliana Tanusudibyo dan Siti Atikoh, istri Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menegaskan bahwa lahirnya Partai Perindo memiliki semangat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat miskin. Ini saya bersama Ibu Siti Atikoh, luar biasa berkenan hadir, ada Ibu Liliana Tanusudibyo, ada Mas Diska Resa di Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran dalam rangka bakti sosial. Banyak sekali masyarakat yang hadir, lebih dari 2.000 sampai ujung sana. Ada pasar murah dan ada pengobatan gratis. Ini merupakan bentuk kepedulian kami ya, paslon Capres Cawapres nomor 3 dan juga Partai Perindo kepada rakyat kecil. Indonesia hanya bisa lebih baik kalau kita mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada masyarakat yang membutuhkan. Siti Atikoh mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Partai Perindo karena bisa memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Cara-cara yang sangat luar biasa dan nyata yang sebagai jawaban dari kebutuhan yang ada di masyarakat, seperti pengecekan gratis. Ketika orang itu terdeteksi secara dini apabila kesehatannya itu bermasalah, tentu akan cepat juga untuk dilakukan treatment. Kalau masyarakatnya sehat, otomatis itu nanti juga produktif, keluarga juga bahagia, masyarakatnya juga bahagia. Karena kesehatan itu adalah investasi ya, dan ini sejalan sekali dengan program dan visi-misi dari Ganjar Mahfud. Selain di Pangadegan, Partai Perindo pun mengadakan bazar sembako murah di kawasan Setiabudi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan ini pun dihadiri juga oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanusudibyo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tokoh lintas agama mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap sosok Ganjar Mahfud bisa memberikan nuansa kebangsaan yang lebih baik dari saat ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari tokoh lintas agama. Para tokoh agama mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangsa hari ini. Kiai Haji Said Akil Siroj menilai Mahfud MD adalah sosok yang memiliki kompetensi dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Indonesia, hingga memberikan nuansa kebangsaan yang lebih baik. Salah satu kriteria yang wajib dimiliki oleh pemimpin adalah memiliki ilmu yang tinggi. Tingginya ilmu seseorang seperti Mahfud MD sangat dibutuhkan untuk mengelola negara. Tingginya ilmu seseorang seperti Mahfud MD sangat dibutuhkan untuk mengelola negara. Cawapres yang insya Allah jadi Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Mahfud MD. Semoga Pilpres nanti menghasilkan pemimpin yang memenuhi syarat. Apa syaratnya orang jadi presiden dan wakil presiden? Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Imam Al-Mawardi menjelaskan, 1. Orang jadi presiden atau wakil presiden berilmu. Mahfud MD berilmu tidak? Berilmu, mengerti, tahu persis tentang bagaimana memanage pemerintah Indonesia yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud juga datang dari tokoh agama Kristen. Mereka prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Bertempat di Geraha Oikumene, Persekutuan Gereja Indonesia berharap kedamaian dan cita kasih terus tumbuh di Indonesia. Sementara itu, sosok Ganjar Mahfud juga dinilai menghadirkan kedamaian di Indonesia. Menanggapi hal itu, Mahfud MD berpesan untuk meningkatkan persatuan dan toleransi lintas agama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, grup band Slank resmi mendeklarasikan dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan markas Slank yaitu Studio Potlot Kalibata siang tadi. Deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pentolan sekaligus drummer Slank mengatakan bahwa keputusan dukungan terhadap Ganjar Mahfud sudah dipertimbangkan dengan matang. Dim juga mengatakan telah memberikan ide revolusi cinta dari Slank dan para penggemar ke Ganjar Mahfud yang diharapkan bisa berjalan jika Ganjar Mahfud menjadi pemenang di pemilu 2024. Untuk menunjukkan keseriusan dukungan, Slank juga sudah menciptakan lagu khusus bagi Ganjar Mahfud dengan judul Salam Metal. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat, dan saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren lah menurut kita. Terima kasih. Kita menerima welcome banget Slank dan Slanker semua, bahwa dengan syarat kita ngasih ada satu ide yang kita kasih nama revolusi cinta. Itu ya, ada beberapa poin yang kita Slank dan Slankers minta, niscaya nanti menang sebagai presiden bisa dijalanin. Pemirsa, dukungan warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat terus mengalir ke calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo. Pendukung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di New York terus melakukan konsolidasi untuk menguatkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Acara dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud dilakukan secara daring. Acara dimulai dengan pembacaan puisi Wiji Tukul yang dibacakan langsung oleh adik dari Wiji Tukul, Wahyu Susilo. Acara ini juga turut dihadiri oleh Capres Ganjar Pranowo yang memberikan beberapa pesan perjuangan terhadap para relawan. Turut hadir politisi senior PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Dalam 3 jari, Pak. Jadi ada 2,5% kertas suara lebih di setiap TPS. Kalau kita konversi dengan angka, kira-kira 7 lembar per TPS. Kalau 7 lembar dikali 815.000, itu berapa juta lembar? Itu pertama. Tingkat kehadiran pemilih di TPS rata-rata 70-80%. Kalau kita anggap bahwa kita asumsikan bahwa rata-rata 20% tidak hadir ke TPS, maka rata-rata di TPS itu akan ada 60 kertas suara yang tidak terpakai. Kalau 60 kertas suara itu dikali 800.000, berapa juta? Nah, problemnya adalah bagi mereka yang mau bermain curang akan melihat kertas suara lebih ini sebagai peluang, kesempatan. Bagaimana menjaga itu? Dengan memperkuat saksi. Hanya itu tidak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan sejumlah organisasi perfilman Indonesia. Di hadapan para pelaku industri perfilman, Anies berjanji akan memajukan film Indonesia dan memberantas pembajakan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menjadi narasumber dalam acara dialog perfilman dan industri kreatif Indonesia di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Minggu siang. Anies menyimak pemaparan yang disampaikan para pelaku industri perfilman terkait masalah yang dihadapi, serta saran dan kritik untuk memajukan industri kreatif di tanah air. Anies berjanji akan membuat perfilman Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menegakkan hukum bagi para pelaku pembajakan. Karena itu, komitmen kami adalah membangun ekosistem tadi. Tujuannya membuat agar film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Kesempatan itu ada. Nah, negara harus memandang pendanaan di bidang perfilman, di bidang kebudayaan, seperti juga bidang pendidikan dan kesehatan, itu adalah pendanaan yang sifatnya investasi. Karena sifatnya investasi, maka dia akan memberikan return. Dan returnnya memang tidak langsung,
tidak segera, tapi dia akan memberikan return yang besar dalam waktu yang agak panjang. Anies juga menekankan negara harus berperan penting untuk memfasilitasi para pelaku kesenian dan budaya. Dari Jakarta, Muharlin Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.